1376. Suara Damar terdengar sangat tenang, bahkan tidak berisikan emosi apapun. Ini adalah hasil pertimbangannya. Kode etik Night Watcher adalah saling membantu, pantang menyerah pada siapapun. Ini adalah salah satu kode etik Night Watcher. Tetapi di dataran tinggi Palmer, ratusan ribu Night Watcher yang sudah susah payah mereka latih, tidak ada satupun yang berdiri begitu mengetahui bahwa Damar adalah seorang penduduk planet lain. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri membela Damar. Damar pikir, ini adalah hal yang sangat konyol. Orang-orang kota Phoenix, dulunya sebagian besar adalah low class. Mereka mengandalkan Damar, untuk mendapatkan status mereka saat ini dan memiliki kedudukan yang setara. Night Watcher menjaga seluruh dunia demi bisa bernapas. Tetapi apakah orang-orang seperti ini layak untuk dilindungi? Menurut Damar, itu semua tidak sepadan. Hatinya sudah membeku karena semua orang Eternal Planet. Saat ini, dia hanya punya satu pemikiran. Dengan orang-orang yang dia kenal, dia mencoba memecahkan kurungan dan meninggalkan Eternal Planet. Mengenai hidup dan mati Eternal Planet, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Damar. Mengenai peradaban Eternal Planet yang akan dimusnahkan atau dijajah, Damar tidak ingin ambil pusing. Dia hanya ingin kembali ke bumi dan menjaga sepertiga hektar bumi yang pantas dia lindungi. Adapun tentang Eternal Planet, selain beberapa orang, yang lainnya hanyalah batu kerikil tak berarti, yang sama sekali tidak pantas untuk Damar pedulikan. Mau berharap Damar mati untuk memperjuangkan mereka? Jangan mimpi. Night Watcher kota Phoenix sudah menyimpang dari niat asli Damar. Orang-orang ini sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Night Watcher. Sudah waktunya bagi kelompok ini untuk dibubarkan. Ketika Damar kembali ke kota Phoenix, dengan bantuan Lilia, cedera di tubuhnya sudah banyak pulih. Dia menemui Hugo dan Bagas untuk berdiskusi dan memutuskan untuk membubarkan Night Watcher kota Phoenix. Hugo memberi Damar dan yang lainnya waktu 2 hari untuk menenangkan diri, agar tidak membuat keputusan yang gegabah. 2 hari kemudian, keputusan itu masih bulat. Jadi, Damar pun langsung mengumumkan hal ini di depan semua orang. Di depan markas Night Watcher kota Phoenix, ada kerumunan gelap orang-orang yang mengenakan seragam Night Watcher. Mereka telah melarikan diri dari garis depan. Mereka dengan jelas bisa melihat betapa menakutkannya orang-orang yang datang. Mereka tahu bahwa di dunia ini, jika mereka ingin menemukan harapan, hanya ada satu orang yang bisa mewujudkannya. Dia adalah Damar. Damar sudah membunuh Sun. Jadi, dia adalah satu-satunya harapan yang bisa menjaga Eternal Planet. Tetapi, sekarang Damar sudah mengumumkan pembubaran Night Watcher kota Phoenix. Hasilnya sudah jelas. Damar akan meninggalkan mereka. Seluruh kota juga benar-benar mendidih. Penduduk low class kota Phoenix, orang-orang dari tanah tandus, mengandalkan Night Watcher untuk menjalani kehidupan mereka yang damai. Tetapi sekarang, begitu Night Watcher dibubarkan, kota Phoenix pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Tapi, kalau begitu bagaimana? Damar siap untuk menyerahkan segalanya sejak Night Watcher yang dia latih sendiri hanya berdiam diri saja di dataran tinggi Palmer. Menyelamatkan dunia. Belum lagi, Damar mungkin saja tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. Bahkan, jika dia tidak bisa, dia tidak perlu juga menyelamatkan orang-orang di kota Phoenix. Begitu mendengar suara Damar yang bergema, seseorang berlutut di tanah dan berteriak dengan keras, "Damar, kode etik Night Watcher, jangan menyerah pada siapapun. Tapi kamu mau menyerah pada kami. Damar, ada begitu banyak kota di bawah kendali Night Watcher. Apa kamu benar-benar hanya ingin menyaksikan kami dibantai? Ada begitu banyak orang yang tinggal di Eternal Planet. Apa kamu tega melihat kami semua mati? Mau berpura-pura jadi korban? Tidak akan bisa." Sekelompok orang berteriak-teriak, menuntut tindakan Damar. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mau berdiri di sisi Damar ketika dirinya dipojokkan permaisuri. Benar-benar ironi, ketika hidup mereka dipertaruhkan, mereka akan mulai menyalahkan orang lain. Damar mendengar suara-suara itu, tetapi tidak repot-repot menanggapi mereka. Di sebuah gedung tinggi di kota Phoenix, Dewa Mabuk berdiri di atap gedung itu. Ada sedikit ketidakberdayaan di raut wajahnya. Di sebelahnya, Tetua Bintang Fajar juga berdiri berdampingan dengan Smiley dan Satli. Ekspresi mereka bertiga terlihat sangat rumit. Dewa Mabuk menghela napas. Dia lalu berkata, "Di dataran tinggi Palmer, semua orang sudah mendinginkan hati Damar. Benar-benar kelewatan,
satu kesalahan akan membuat kesalahan lainnya. Damar, kamu benar-benar tidak mau mengambil tindakan untuk menyelamatkan Eternal Planet. Smiley dan Satli tersenyum masam. Dia memandang Dewa Mabuk dan berkata, bahkan, jika kamu memohon padanya, dia juga tetap akan diam saja. Dia bilang, dia hanya bersedia menjaga orang-orang yang maju untuknya di dataran tinggi Palmer. Sisa yang lainnya, bukan urusannya. Dewa Mabuk menghela napas panjang. Dia memandang kota Phoenix di bawahnya, sambil menggelengkan kepala. Eternal Planet benar-benar akan menuju kehancuran, ya. Bintang Fajar menggertakkan rahangnya. Dia memandang ke arah Dewa Mabuk, lalu berkata, Arlo, kita juga sudah membantunya menghadapi Sun. Dia, aku tidak tahu. Kamu bicara saja sendiri padanya. Ujar Dewa Mabuk. Tapi, karena sebelumnya kamu diam saja, sama saja kamu tidak mendukungnya. Kamu hanya ingin mengambil alih kampung halamannya. Kalau melihat sifat Damar, dia akan membalas 100 kali lipat kebaikan orang-orang yang mendukungnya. Dan dia akan menghadapi orang yang menjajah kampung halamannya meski sekuat apapun orang yang menjajahnya itu. Tetua Bintang Fajar sontak terkejut. Ya, meski jauh, Damar akan tetap menghukum orang-orang yang mau menghancurkan bumi. Ketika Damar baru menjadi Unding Flame, dia sudah mengarungi langit berbintang. Dia selamat, dan tumbuh sedikit demi sedikit. Dia lalu memusnahkan 4 keluarga besar di kota Phoenix, dan sekarang, dia sudah meruntuhkan Hades Palace. Orang-orang ini adalah semua orang yang berniat untuk menghancurkan kampung halamannya. Sebelumnya, kebanyakan orang ingin berkonspirasi melawan bumi begitu mereka mengetahui bahwa bumi adalah planet utama. Benar-benar tidak ada ruang lagi untuk berbalik. Ini artinya, Smiley tersenyum masam, apa kita akan kembali bersembunyi di Hurricane Canyon? Bersembunyi di Hurricane Canyon, tidak akan aman lagi. Satli menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, orang-orang yang memburu kalian hanya beberapa Immortal Unding Flame atau tahap penyelesaian. Kali ini, ada keberadaan Beyond Immortal Unding Flame. Bagi mereka, kita yang bersembunyi di Hurricane Canyon tidak ada gunanya. Yang lain terdiam. Satli lalu mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Mabuk, lalu berkata, apa kamu bisa membawaku menemui Damar? Di Driemo, beberapa orang sudah mencoba kabur. Meskipun katanya akan sangat berbahaya untuk meninggalkan Eternal Planet, tetapi tidak masalah jika melakukan perjalanan antar satelit. Di Driemo, saat ini 8 kekuatan utama, pemimpin tingkat tinggi, dan semua master bela diri berkumpul bersama. Selain beberapa orang yang terbunuh di medan perang, sebagian besar lainnya berhasil melarikan diri. Mereka yang melarikan diri pun kembali ke Driemo. Pemburu sepertinya menyukai permainan kucing dan tikus ini. Seluruh aula konferensi diliputi suasana yang sangat menyedihkan. Permaisuri duduk di atas. Dia tidak lagi memiliki ambisi untuk mengendalikan segalanya. Dia menatap semua orang dengan tatapan bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Permaisuri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, terlihat jelas kalau mereka berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Bagian utara Eternal Planet telah menjadi ladang pembantaian massal. Orang-orang itu membunuh untuk bersenang-senang. Entah sudah berapa banyak orang yang sudah dibunuh secara brutal. Pembantaian kita dan yang lainnya hanya perihal hitungan waktu. Seseorang dari kekuatan sutra mulai angkat bicara. Kita terpaksa harus mengakui, satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan Eternal Planet ada di tangan Damar. Ketua kekuatan batu menghela napas panjang. Hanya saja, kita sudah melakukan kesalahan pada mereka di dataran tinggi Palmer. Sebagian besar master bela diri dari Hades Palace sudah melarikan diri. Mereka tidak bisa diandalkan. Kalau tidak, Permaisuri, bagaimana kalau Anda pergi bernegosiasi dengan Damar? Suruh Damar, tetua dari Gunung Cermin menggertakkan giginya. Begitu mengatakannya, dia tidak bisa melanjutkan ucapannya. Wajahnya seketika memerah. Melihat diskusi semua orang, Permaisuri mulai menyapukan pandangannya. Satu-satunya harapan Eternal Planet adalah Damar. Tetapi, baru beberapa saat yang lalu, mereka sudah mengayunkan pisau mereka ke arah Damar, dan sekarang mereka ingin Damar menyelamatkan mereka. Apa mungkin? Ya, Permaisuri, sebelumnya, yang menyuruh untuk menyerang Damar adalah kamu, Bintang Fajar, dan yang lainnya. Kamu sudah memfitnah Damar dan kerabatnya. Jadi, kamu yang harus bertanggung jawab. Beberapa saat kemudian, Permaisuri menundukkan kepalanya. Dia tersenyum pahit lalu berkata, demi Eternal Planet,
Aku akan pergi ke kota Phoenix. Aku akan pergi menemui Damar. Bersambung 1377 di markas Night Watcher kota Phoenix. Sebelumnya, tempat ini adalah kediaman keluarga Devaraja. Kini, digunakan sebagai markas Night Watcher. Di markas besar, Damar meletakkan mikrofon usai mengumumkan pembubaran, dan tidak ingin berkata lebih banyak lagi. Kata-katanya sudah cukup, adapun apakah orang-orang ini ingin melarikan diri atau pergi ke tempat lain, sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Orang-orang masih berteriak, tetapi Damar tidak peduli. Setelah meletakkan mikrofon, Damar duduk. Saat ini, dia merasa amat lega. Insiden di dataran tinggi Palmer membuatnya kecewa dan memicunya melepaskan banyak hal. Ketika dia datang ke Eternal Planet dengan membawa nasib bumi, dia berada di bawah tekanan psikologis yang amat besar. Seiring dengan berkembangnya Eternal Planet, tanggung jawab yang diembannya juga bertambah banyak. Dia harus bertanggung jawab atas kota yang berada di bawah kendali Night Watcher Phoenix. Dia harus menjaga orang-orang ini. Namun, tindakan para Night Watcher di dataran tinggi Palmer adalah sebuah cermin. Mereka adalah saudara-saudara Damar yang bertarung bersamanya. Namun, mereka menolak memberikan bantuan kepada Damar hanya karena identitasnya. Apalagi dengan orang biasa lainnya. Bagi Damar, ini semacam pengkhianatan. Dan yang paling dibenci Damar adalah pengkhianatan. Dia telah memberikan kehidupan bermasyarakat yang setara untuk orang-orang ini sehingga membubarkan Night Watcher justru membuat Damar merasa lapang. Selanjutnya, hanya ada satu hal yang dipertimbangkan Damar, yaitu bagaimana membawa orang-orang yang dia sayangi meninggalkan Eternal Planet. Kini di luar angkasa, Eternal Planet seolah terperangkap di dalam sangkar. Pesawat tidak dapat terbang keluar. Ini adalah masalah besar. Teknologi adalah hal yang paling misterius, dan Damar tidak mengerti teknologi sama sekali. Meski jumlah orang yang melakukan invasi kali ini tidak banyak, tetapi mereka memiliki kualitas yang bagus. Kebanyakan dari mereka berada di atas Undying Flame. Hanya saja, jumlah orang dari kekuatan purba agak banyak. Jika kekuatan purba ingin bermigrasi, maka mereka harus menemukan cara untuk menerobos blokade luar angkasa agar bisa memasuki langit berbintang. Adapun bumi, Damar tidak berencana membawa orang-orang ini ke bumi lagi. Dia tidak ingin mengekspos keberadaan bumi. Jika meninggalkan Eternal Planet, dengan status Eternal Planet di jaringan alam semesta saat ini, orang-orang ini akan bisa menduduki status yang amat tinggi di planet manapun mereka pergi. Hanya saja, syaratnya adalah, mereka harus bisa keluar. Adapun dengan penjajah, asalkan sosok yang telah berada di atas Immortal Undying Flame tidak bergerak, tidak ada yang berani bertindak terhadap mereka. Bahkan jika sosok itu bergerak, Damar merasa dirinya mampu melawannya. Karena tidak pernah berduel dengan sosok tersebut, Damar tidak tahu seberapa kuatnya sosok itu. Namun, Damar yakin, kini dirinya sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan rencana awal Damar adalah mundur ke Promise Island terlebih dahulu. Promise Island adalah tempat asal Muci. Terdapat kabut merah alami di tempat itu yang dapat membentuk pertahanan alami. Adapun Eternal Planet, sangat normal jika para penjajah itu memusnahkannya. Setelah sampai di Promise Island, langkah selanjutnya adalah mengandalkan Muci yang memiliki karakteristik keahlian yang juga ilmuwan papan atas. Muci akan mencari tahu kondisi luar angkasa Eternal Planet. Berikutnya, tentu saja masalah tentang bagaimana membawa mereka pergi dari Eternal Planet. Tentu saja, jika memungkinkan, Damar harus menemukan cara untuk menghapus koordinat bumi di Eternal Planet selama periode ini. Alam bumi membuat orang-orang Eternal Planet sangat mendambakannya. Damar tidak tahu apa yang akan dipikirkan para penjajah ini jika mereka juga menemukan koordinat bumi. Damar tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap bumi. Yang pasti, dia tahu satu hal, yaitu, bumi saat ini benar-benar tidak mampu menahan serangan orang-orang ini. Para master di bumi yang kuat mungkin bisa. Sayang, manusia yang berada di level menengah terlalu sedikit. Damar duduk di markas untuk beberapa saat. Lantas, dia berdiri, melihat ke kejauhan, dan menghilang dari markas Night Watcher Phoenix. Kota Phoenix gempar, penduduk yang tak terhitung jumlahnya turun ke jalan. Mereka merasa ditinggalkan. Mereka tidak tahu apa yang akan menyambut mereka selanjutnya. Juga tidak tahu apakah masih ada yang akan menjaga mereka. Baik orang-orang dari 8 kesatria maupun Night Watcher,
sama-sama merasakan perasaan putus asa dan penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka saat ini. Pernah ada orang-orang yang bersedia menjaga mereka. Namun, orang-orang itu didorong menjauh oleh tangan mereka sendiri. Damar kembali ke kediamannya. Baru melangkah masuk, Damar terkejut oleh pemandangan di dalam. Dia melihat tetua bintang fajar, Smiley dan Satli ada di dalam. Lilia, Wendy dan yang lainnya sedang duduk tidak jauh dari sana, dan melihat mereka bertiga dengan dingin. Melihat Damar kembali, tetua bintang fajar tersenyum tipis. Damar sudah kembali. Night Watcher, kenapa dibubarkan? Tidak ada alasan khusus. Hanya dibubarkan saja, Damar berkata sembari menggelengkan kepalanya. Tetua bintang fajar terlihat agak canggung dan berdeham. Baiklah. Aku akan berkata terus terang. Damar, apakah kamu benar-benar tidak akan membantu lagi? Bicara omong kosong apa kamu? Guntur mencibir, bagaimana kalian memperlakukan kami 2 hari yang lalu? Kami hanya orang-orang dari planet lain. Kalian bukannya membantu kami, malah menargetkan kampung halaman kami. Guntur terdiam sesaat, kecuali orang-orang yang tinggal di sini. Aku berharap kalian semua mati, brengsek. Kami telah membantu kalian melenyapkan Sun. Awalnya, kami berencana langsung pergi, dan kita tak saling berutang lagi. Tapi planet kalian, Sinchi, si bodoh berhati busuk itu telah melakukan begitu banyak hal yang menjijikkan. Sekarang masih berani berharap kami akan membantu kalian. Persetan dengan kalian, teriak Guntur. Tetua bintang fajar sedikit malu mendengar omelannya. Dia menghela napas, masalah ini menyangkut bumi. Melibatkan terlalu banyak pihak. Apa hubungannya dengan kalian? Itu adalah kampung halaman kami. Guntur berkata dengan nada tajam. Kenapa? Kamu masih ingin menargetkan bumi? Percaya tidak, akan kutusuk jantungmu sekarang juga. Wendy melambaikan tangannya, lalu berdiri. Tetua bintang fajar, kamu berjasa kepada kami. Kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Singkatnya, mari kita menjalani jalan masing-masing kelak. Kami sudah membantu kalian melenyapkan Sun. Adapun Eternal Planet, kami tidak akan ikut campur lagi. Kemudian, Wendy berkata dengan ekspresi serius, siapapun yang membujuk, tidak ada gunanya. Pada saat ini, mata Damar menyempit tiba-tiba. Ciang, ciang, ciang. Mendadak, semua orang berdiri, dan senjata dihunuskan satu persatu. Mereka sama-sama mengacungkannya ke atap gedung di sebelah. Di atas gedung, seseorang berdiri. Sosok itu adalah Permaisuri. Ekspresinya kusut dan rumit. Dia melihat ke bawah dan melayang turun. Cari mati. Guntur mencibir. Tombak di tangannya bergetar, dan dia hendak menyerang. Tolong, dengarkan aku dulu. Permaisuri memaksa dirinya berkata, mendengarkanmu. Jangan mimpi, nenek sihir, mati saja kau. Guntur meraung. Bro, pada saat ini, Permaisuri menekuk lututnya dan berlutut. Dia mengenakan gaun kebesaran nan mewah, dan kakinya tetap telanjang. Akan tetapi, dia berlutut di depan Damar dan yang lainnya. Permaisuri, berlutut, penguasa terkuat Eternal Planet selama bertahun-tahun. Wanita yang amat cerdas dan berkemampuan dalam strategi hebat. Wanita paling angkuh di Eternal Planet. Berlutut kepada Damar dan yang lainnya pada saat ini. Melihatnya, pupil Damar menyusut sedikit tanpa sadar. Setelah berlutut, pertahanan psikologis Permaisuri sepertinya runtuh. Dia mengangkat kepalanya. Matanya tampak berkabut. Martabatnya seolah diinjak-injak pada saat ini. Bersambung, 1378. Sinchi menggertakkan gigi berkata, Damar, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Jika kamu ingin membunuhku, atau bahkan menikahkanku kepada Guntur, aku bersedia. Apa maksudmu bahkan menikah denganku? Guntur sangat marah. Permaisuri mengabaikannya. Dia tetap memandang Damar. Aku hanya berharap, dengan mengorbankan hidupku, kamu bersedia membantu menyelamatkan kampung halamanku. Suasana menjadi hening seketika. Yang lain memandang Damar dan tidak berbicara termasuk Guntur. Damar mengulurkan 3 jari dan berkata, Guntur benar. Pertama, kamu mau jadi istri Guntur. Wanita sepertimu tidak pantas untuk saudaraku. Kedua, Damar berkata dengan ringan, kenapa aku harus menyelamatkan kampung halamanmu? Kemudian dia menutup jari ketiganya. Ketiga, kamu bisa memilih cara untuk mati sekarang. Di halaman yang kecil itu, hanya ada keheningan setelah Damar berbicara. Permaisuri masih berlutut, dan tubuhnya gemetaran.
Permaisuri telah memikirkan kemungkinan Damar menolak. Damar ingin membunuhnya. Ini hal yang sudah pasti. Bahkan bisa dimengerti setelah peristiwa di daratan tinggi Palmer. Hanya saja, dia tidak rela. Damar, aku yang merencanakan semuanya. Mulai dari perencanaan, persiapan, dan pengkhianatan terakhir. Para penduduk Eternal Planet semuanya tidak bersalah. Gurumu, orang-orang kekuatan purba, orang-orang suku Hades, semuanya adalah penduduk Eternal Planet. Tempat ini adalah kampung halaman mereka. Apakah kamu bahkan tidak bersedia membantu mereka? Tanya Permaisuri. Di sebelahnya, Dewa Mabuk tidak berkata-kata. Setelah bertanya pada Damar sebelumnya, dia tidak banyak berbicara. Dewa Mabuk menempatkan dirinya di posisi Damar. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar dia juga tidak akan bersedia untuk membantu jika dia adalah Damar. Oleh karena itu, dia tidak bertanya lagi. Apapun keputusan Damar, itu adalah pilihan Damar. Saat ini, Damar masih bersedia melindungi kekuatan purba dan suku Hades. Apalagi, populasi kekuatan purba sangat besar. Orang-orang ini adalah harapan Eternal Planet, dan ini adalah batas Damar. Dia tidak memiliki hak untuk meminta Damar berbuat lebih banyak. Tetua Bintang Fajar menghela napas panjang. Sekali salah melangkah, seterusnya pun salah. Tidak ada yang mengira hal seperti ini akan terjadi pada saat yang kritis. Membantu gundulmu. Tidak jauh dari sana, Dewan tiba-tiba menarik pelatuk senapan di tangannya. Dor, peluru berdesing, melesat menuju Permaisuri. Saat ini, tak seorang pun yang berusaha menghentikan peluru Dewan, termasuk Dewa Mabuk. Peluru itu menembus tubuh Permaisuri yang sedang berlutut, dan menghancurkan benda di belakangnya dengan suara yang kencang. Loh, pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Permaisuri tidak mati. Peluru menembus dahinya, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun. Dia masih berlutut, menatap Damar dan berkata, Damar, aku terima jika kalian ingin membunuhku. Aku hanya ingin memberi Eternal Planet sebuah harapan. Aku mohon, tolong lupakan masa lalu. Pupil mata Damar menyusut. Saat ini, dia merasa sosok Permaisuri seperti sebuah ilusi. Di sampingnya, Dewa Mabuk menarik napas dalam-dalam. Ini adalah karakteristik Shinji. Dia membuat proyeksi dirinya dengan matanya. Karakteristik ini juga disebut pantulan. Tidak berbeda jauh dengan orang yang kamu ciptakan melalui karakteristik magismu. Kelihatannya, kamu masih tidak ingin mati. Damar mencibir. Kemudian, Damar mengangkat satu tangan. Embusan angin menyapu, dan sosok Permaisuri langsung lenyap diterbangkan oleh angin. Setelah menyelesaikan urusan di sini, Damar memandang Desi yang berdiri tidak jauh dan bertanya, bagaimana persiapan kekuatan purba? Bisa berangkat kapan saja, sahut Desi. Oke, kalau begitu kamu kembali dulu. Beritahu orang-orang kekuatan purba untuk pergi ke pelabuhan di sebelah selatan Eternal Planet. Pergi ke Promise Island dan berkumpul di sana. Damar berkata, oke. Desi mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali ke kekuatan purba dan memberitahu mereka untuk segera berangkat. Damar mengangguk. Lantas, Damar menatap Dewa Mabuk dan berkata, Guru, ayo. Kita pergi ke Promise Island. Tidak ada masalah, bukan? Dewa Mabuk mengangguk, ya. Jika bisa meninggalkan barang-barang yang tidak penting, tinggalkan saja. Baiklah kalau begitu. Semua orang berkemas dan bersiap-siap meninggalkan kota Phoenix. Ujar Damar. Di sampingnya, Thalia mendengus dingin, apakah kita akan melepaskan Permaisuri? Mendengarnya, Damar mencibir, tentu saja tidak. Sebagian besar orang pergi ke kota Gambia terlebih dahulu. Pak Hugo, tolong atur di sini. Setelah sampai di kota Gambia, tolong pastikan kapal tersedia di pelabuhan. Sekarang adalah masa yang luar biasa. Orang-orang kita sudah lebih dari 100.000 orang, belum termasuk kekuatan purba. Setidaknya, 2 kapal harus dipastikan tersedia. Sangat berbahaya menyeberang ke Promise Island dengan pesawat. Pesawat tidak bisa mengapung di laut terlalu lama. Hugo mengangguk, tidak masalah. Setelah selesai berpesan, Damar menghela napas. Dia memandang Wendy dan Thalia. Thalia, Wendy, Lilia. Kalian temani aku ke Driemo. Permaisuri memproyeksikan dirinya untuk bernegosiasi dengan Damar. Jelas, Permaisuri takut mati. Namun, Damar tidak akan melupakan hal yang terjadi di dataran tinggi Palmer. Gegara insiden itu, dia terluka parah dan sekarat. Sekarang,
dia telah sembuh dari luka-lukanya, bahkan kekuatannya naik ke level yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin dia melepaskan permaisuri dan membiarkannya hidup dengan damai? Mengapa tidak membunuh permaisuri dengan meminjam tangan para penjajah? Permaisuri adalah master yang telah mencapai tahap penyelesaian. Para penjajah mungkin tidak akan membunuhnya. Menurut Dewa Mabuk, mereka mungkin akan memilih untuk memperbudaknya. Damar ingin membunuh permaisuri secara pribadi. Damar bisa menanggung semua jebakan yang direncanakan permaisuri sebelumnya. Namun, peristiwa di dataran tinggi Palmer telah membangkitkan niat membunuh Damar. Damar juga tidak memedulikan hubungan antara Dewa Mabuk dan permaisuri lagi. Selain itu, tampaknya Dewa Mabuk juga tidak berniat ikut campur. Dewa Mabuk hanya mendesah. Sebenarnya, suasana hatinya sangat rumit selama beberapa hari terakhir, dan dia terjebak di tengah-tengah banyak hal. Permaisuri juga telah membuatnya kecewa. Semua orang mulai sibuk, berkemas-kemas, dan bersiap bergerak menuju kota Gambia, untuk kemudian menuju Promise Island melalui kota Gambia. Damar, tepat saat Damar dan yang lainnya hendak berangkat, Dewa Mabuk memanggilnya, "Mari kita duduk dan mengobrol sebentar." Damar tertegun sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Oke." Dewa Mabuk pernah mengatakan bahwa ketika perang berakhir, dia akan mengobrol dengan Damar mengenai 20 tahun yang hilang itu. Hanya saja setelah perang, ada terlalu banyak hal yang harus ditangani sehingga hal ini pun tertunda. Damar mengangguk, "Kalian yang lain juga kemari. Biar aku sesumbar sedikit supaya kalian benar-benar mengenal alam semesta ini," ujar si Dewa Mabuk. Semua orang di tim 11.762 mengangguk. Mereka mengikuti Dewa Mabuk ke dalam ruangan yang lebih besar. Dewa Mabuk menenangkan suasana hatinya, mengeluarkan anggur, meminum seteguk, dan meminta sebatang rokok kepada Dewan. Setelah menyalakannya, dia terjatuh ke dalam keheningan untuk sesaat. Smiley dan Satli pernah bercerita kepada kalian bahwa Sun dan aku pernah ditangkap dan dipenjarakan karena kami tidak setuju dengan perekrutan beberapa kelompok kekuatan, bukan? Dewa Mabuk bertanya. Damar mengangguk, "Ya, pernah. Pada saat itu, kami diselamatkan." Dewa Mabuk mendesah, "Ketika kami bangun, kami sudah berada di atas sebuah pesawat." Sun bilang, "Orang-orang yang menyelamatkan kami berasal dari Kutub Utara, tapi sebenarnya, bukan. Kami dibawa ke langit berbintang dengan pesawat tersebut. Pesawat itu menjelajahi langit berbintang untuk waktu yang lama. Setiap hari, beberapa orang akan datang untuk memeriksa tubuh kami, dan kadang-kadang, mereka akan menyuntik kami dengan semacam obat." Dewa Mabuk kembali mendesah, "Orang-orang itu amat kuat, kami tidak mampu melawan sama sekali, jadi kami hanya bisa pasrah disuntik oleh mereka. Kemudian, kami menyebut obat itu, obat penurut." Bersambung, 1379. Setelah disuntik, harus meminum penawarnya dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, orang yang meminumnya akan kejang-kejang dan mati kesakitan. Ekspresi Damar berubah, apakah Sun mempelajari obat pengontrol dari orang-orang ini? Bukan hanya obat ini saja yang dipelajari Sun. Dewa Mabuk menghela napas, semua prinsip dan metode yang dia gunakan dipelajarinya dari orang-orang ini. "Aku akan menjelaskannya kepadamu. Kami terbang di langit berbintang untuk waktu yang lama, setidaknya 2 atau 3 bulan. Lanjut Dewa Mabuk, lalu, kami tiba di tujuan kami, yaitu sebuah planet bernama Big Jade, yang dikenal sebagai planet utama." Mendengarnya, Damar mengerutkan kening. Alam semesta ini memiliki aturannya sendiri, dan planet utama adalah kesayangan alam semesta. Di alam semesta yang luas ini, hanya ada 8 planet utama yang telah ditemukan sejauh ini. Dewa Mabuk berkata, "Ini yang kudengar dari penduduk planet Big Jade." "Apa? Planet utama?" Talia menyeletuk. "Planet utama adalah tempat lahirnya kehidupan di alam semesta." Dewa Mabuk melanjutkan, "Mereka mampu menampung sistem alam semesta yang luas, sekaligus mematahkan belenggu alam semesta." Damar dan yang lainnya tercengang. "Biar ku jelaskan secara sederhana. Sebenarnya, hukum alam semesta yang mengatur batas yang dapat dikendalikan manusia, baik seni bela diri maupun Qi. Batas yang dapat ditanggung oleh planet biasa adalah tahap penyelesaian seni bela diri. Bahkan, beberapa planet akan merasakan panggilan dari langit berbintang setelah mencapai Undying Flame. Sedangkan beberapa planet utama telah membentuk sekelompok pemburu. Mereka berkeliaran di alam semesta, mencari master seni bela diri yang telah mencapai tahap penyelesaian, atau master-master yang berbakat untuk dibawa kembali ke planet mereka, dijadikan budak dan pembantu.
Damar menarik napas, terkesiap master yang telah mencapai tahap penyelesaian. Dijadikan budak, apakah ada banyak master yang telah mencapai tahap penyelesaian di planet mereka? Master yang telah mencapai tahap penyelesaian adalah keberadaan tertinggi, dimanapun di alam semesta. Hanya statusnya yang berbeda-beda. Sedangkan di planet utama, penduduknya menganggap diri mereka sangat agung. Planet utama amat besar, tapi penduduk aslinya tidak banyak. Selain penduduk asli, semuanya adalah budak yang berstatus rendah. Bahkan jika para budak itu adalah master yang telah mencapai tahap penyelesaian pun, mereka hanyalah pelayan. Orang-orang ini mengendalikan orang-orang ini untuk melayani mereka. Di dunia mereka, hierarki dibagi dengan jelas. Para penduduk asli planet utama baru disebut orang. Mereka telah melalui modifikasi genetik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat yang amat tinggi. Hampir tidak ada yang berada di bawah Undying Flame. Mereka sangat ketat dalam menjaga kesempurnaan gen. Begitu orang dengan gen yang tidak sempurna ditemukan, orang-orang itu akan langsung dibuang dan dijadikan budak dengan kejam. Tutur Dewa Mabuk. Ekspresi Damar berubah. Sebenarnya, Kutub Utara juga mengadopsi metode dari planet utama, hanya caranya tidak sekejam planet utama. Mereka semua tidak tahu siapa orang tua mereka. Di dunia itu, tidak dipisah antar negara. Mereka hanya memiliki kelompok-kelompok dengan kekuatan yang berbeda-beda, membentuk model yang mirip dengan perusahaan. Para budak melayani mereka, membuat benda-benda untuk mereka, dan menjara untuk mereka. Tentu saja, mereka ingin memiliki budak sesedikit mungkin. Seorang budak master tahap penyelesaian dapat memberikan manfaat yang amat banyak. Oleh karena itu, mereka memiliki orang-orang khusus yang melakukan perjalanan alam semesta untuk berburu master-master tahap penyelesaian, serta orang-orang dengan bakat luar biasa lalu diberikan latihan sederhana. Orang-orang ini akan menjadi pembantu mereka, menjara sumber daya dan melayani mereka. Manusia naga. Guntur mengerutkan bibirnya dan bertanya. Dewa Mabuk tertegun sejenak. Guntur cepat-cepat berkata lagi, jangan pedulikan aku. Silakan lanjutkan. Lalu, bagaimana caramu melarikan diri dari sana? Dewa Mabuk mendesah, kami tinggal di sana selama 20 tahun, mengikuti mereka, dan berperang di mana-mana. Setelah 20 tahun, Sun dan aku telah mencapai tahap penyelesaian, posisi kami di antara para budak pun menjadi semakin tinggi. Setelah Sun mencapai Immortal Undying Flame, dia menemukan bahwa kekuatan kematiannya dapat menetralisir efek obat yang tertanam dalam tubuh kami. Kemudian, dia menghabiskan waktu yang lama untuk menetralisir obat di tubuh beberapa orang yang berhubungan baik dengannya secara diam-diam. Ketika kami ditugaskan untuk bertarung lagi, kami melarikan diri dari sana. Karena kami datang dari planet yang berbeda-beda, kami pun berpisah setelah melarikan diri. Sun dan aku kembali ke Eternal Planet. Dewa Mabuk berkata, setelahnya, kalian semua tahu apa yang terjadi. Dan saat Sun mencapai Immortal Undying Flame, dia pun memenuhi syarat untuk bertarung dengan penduduk asli planet utama. Kami para master biasa pun tidak perlu bersembunyi lagi. Terang Dewa Mabuk. Mendengar penuturan Dewa Mabuk, ekspresi Thalia berubah. Apakah itu sebabnya mereka khawatir dan berpikir untuk menyerang bumi karena takut akan ditangkap dan hidup di bumi saat mereka mendengar bahwa bumi adalah planet utama? Ya, Dewa Mabuk menghela napas, aku tidak memiliki banyak permintaan dalam hal ini. Di dunia itu, orang-orang yang ditangkap dan diperbudak tidak memiliki nama, juga tidak diizinkan dipanggil dengan nama. Semua dibedakan dengan angka. Beberapa orang seperti Smiley dan Satli mungkin juga telah diberi nomor, hanya saja mereka belum ditangkap. Dewa Mabuk termenung sesaat sebelum berkata lagi, Damar, sebenarnya aku tidak tahu metode apa yang mereka gunakan sehingga bisa mencegah pesawat terbang keluar dari Eternal Planet. Tapi yang pasti, hal ini menunjukkan mereka ingin menjara sumber daya Eternal Planet terlebih dahulu. Meskipun kalian bukan dari Eternal Planet, tapi mereka pasti bisa melihat bakat dan keunikan karakteristikmu. Aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jadi sebenarnya, yang terbaik adalah bertarung bersama dan menghancurkan mereka. Jika mereka tahu ada planet utama lainnya, mereka mungkin akan menyerang planetmu juga. Dewa Mabuk memandang Damar dan berkata, kerjasama sudah pasti tidak mungkin lagi. Damar menggelengkan kepalanya. Guru tidak perlu membujukku lagi. Master sudah melihat kejadiannya. Kini, aku hanya akan melindungi mereka yang layak untuk kulindungi dan yang layak mendapatkan jerih payahku.
Aku tidak peduli bagaimana para penjajah ini akan memperlakukan yang lain, baik memperbudak atau membunuh mereka. Tapi, jika mereka ingin bertindak terhadap kalian, aku tidak akan duduk diam. Jika mereka ingin memperbudak kami yang datang dari bumi. Damar terdiam sesaat, aku bisa membunuh Sun, maka aku juga bisa menghabisi mereka. Dan setelah kita tiba di sana, Muci akan mempelajari sebab pesawat tidak bisa terbang keluar dari Eternal Planet. Setelah menemukannya, Damar menatap Dewa Mabuk dan berkata, setelah menemukannya, aku takut. Kami akan meninggalkan Eternal Planet. Jika memungkinkan, Damar tidak ingin memulai perang dengan para penjajah ini. Pihak lawan terlalu kuat, mereka adalah peradaban yang lebih tinggi dari Eternal Planet, dan Damar tidak ingin memprovokasi musuh sekuat itu ke bumi. Saat ini, bumi membutuhkan ketenangan dan kedamaian untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, jika bisa saling tidak berseteru, maka itu yang terbaik. Dewa Mabuk mengangguk, semua yang perlu dikatakan, sudah kukatakan. Kamu bebas memilih langkah selanjutnya, lebih baik jika bisa meninggalkan beberapa Undying Flame. Aku akan ikut mereka ke kota Gambia. Damar mengangguk. Damar berempat bergegas menuju bandara usai memberikan instruksi kepada yang lain. Mereka tidak menggunakan Maglev Car. Maglev Car tidak dapat bergerak sama sekali. Saat ini, seluruh kota Phoenix sedang dilanda kegemparan. Bersambung, 1380. Setelah Damar mengumumkan pembubaran Night Watcher Phoenix, banyak rakyat biasa turun ke jalan dengan panik. Mereka ingin mempertahankan Damar. Jika Damar melihat pemandangan ini sebelumnya, dia mungkin akan luluh. Namun setelah kejadian di dataran tinggi Palmer, perasaannya telah berubah. Tiba di bandara, Damar berempat menaiki pesawat dan langsung menuju Driemo. Kepanikan dan kekacauan ini juga terjadi di Driemo. Di kota bintang jatuh, kota yang sebelumnya paling makmur di Eternal Planet, orang-orang panik saat ini. Sebagian besar pasukan dari 8 kekuatan utama berkumpul di tempat ini. Semua pejabat tingkat tinggi 8 kekuatan utama juga bersembunyi di sini. Yang disebut pengorbanan oleh permaisuri sebenarnya hanya terpaksa mencari bantuan Damar karena dirinya menemui jalan buntu. Dan orang-orang dari 8 kekuatan utama, rata-rata terdiri dari orang-orang yang egois. Ketika invasi dari planet lain datang, mereka tidak memedulikan keselamatan penduduk Eternal Planet, melainkan membawa semua kekuatan yang dapat mereka ambil, dan berkumpul di Driemo. Setelah itu, menggunakan satelit ini sebagai garis pertahanan terakhir. Adapun hidup dan matinya penduduk Eternal Planet, mereka malas peduli. Orang-orang dari 8 kekuatan utama telah duduk di peringkat tinggi dalam hierarki selama ribuan tahun. Mereka juga tidak menganggap orang-orang tingkat bawah yang menempati jumlah terbesar. Sedangkan yang disebut dengan penerapan kesetaraan di Driemo hanyalah di kalangan peringkat atas saja. Mereka semua egois, termasuk permaisuri. Mereka semua hanya terpaksa meminta maaf kepada Damar. Pada saat ini di Istana Kekaisaran Driemo, semua pejabat tinggi berkumpul di dalam dengan cemas. Mereka terus-menerus mengirim orang ke utara untuk memeriksa situasi. Mereka tidak tahu kapan penjajah akan sampai ke Driemo. Semua Undying Flame dengan karakteristik keahlian tengah mempelajari mengapa pesawat bisa meledak saat akan terbang keluar Eternal Planet. Pada saat ini di Istana Driemo, banyak orang sedang menunggu. Setelah beberapa saat, permaisuri berjalan memasuki istana. Tetua dari Gunung Cermin dan sekelompok besar orang mengalihkan perhatian mereka kepada permaisuri. Tetua dari Gunung Cermin pun bertanya, apa yang Damar katakan? Apakah sudah berhasil membicarakan kerjasama? Apakah dia bersedia membantu? Wajah permaisuri tampak dingin. Dia melewati orang-orang yang hadir, berjalan ke singgasana tertinggi, mengibaskan satu tangan, berbalik, dan memandang semua orang. Damar menolak. Permaisuri menghela napas perlahan. Habislah sudah. Sebelumnya, aku sudah bilang tidak seharusnya memaksanya seperti ini. Lalu, kenapa waktu itu kamu tidak membantah? Di seluruh istana, ledakan suara bergema. Diam. Pada saat ini, permaisuri membentak dingin, Damar sudah tidak mungkin membantu. Sekarang, kita punya 3 pilihan. Meskipun permaisuri sangat putus asa dan bingung, tetapi dia adalah seorang penguasa. Setelah periode kebingungan yang singkat, dia tahu bahwa dia harus menghadapinya. Saat permaisuri berbicara, semua orang memandangnya. Pertama, menemukan sebab pesawat tidak bisa bergerak dan mengatasinya. Kemudian semua orang melarikan diri dari Eternal Planet. Tapi ini akan memakan waktu.
Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan, atau berapa lama lagi penjajah akan sampai ke sini. Kedua, berperang dengan mereka. Tapi, pihak lawan punya master yang telah melampaui Immortal Undying Flame. Mereka juga punya banyak master seni bela diri yang telah mencapai tahap penyelesaian. Jika berperang, ada kemungkinan besar kita tidak dapat bertahan hidup. Ketiga, menerima takdir. Semua master seni bela diri tahap penyelesaian menyerah. Semua orang berbakat dibawa pergi dan menjadi budak mereka. Mungkin, mereka akan melepaskan Eternal Planet. Semua orang terdiam. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan dari luar. Shinji, keluar dan temui ajalmu. Mendengarnya, ekspresi permaisuri sontak berubah. Ini adalah suara Damar. Dia datang untuk membalas dendam. Tetua dari Gunung Cermin berkata dengan suram. Ya, Damar datang kemari dengan tujuan menyelesaikan semua perselisihan, tidak terbatas hanya dengan permaisuri, melainkan juga dengan tetua dari Gunung Cermin dan kekuatan jiwa. Damar berniat menyelesaikan dendam dengan orang-orang yang telah mengkhianati Kaisar Vas sebelumnya. Sementara itu di lingkaran luar Promise Island ketika perang antara Damar dan Driemo pecah, kabut merah yang tebal mengelilingi seluruh pulau Promise Island. Di udara, terlihat sosok yang ramping terbang di sekitar kabut merah. Wah, sosok itu berseru dengan takjub, kabut ini menarik. Bisa-bisanya Eternal Planet memiliki kabut seperti ini di era peradaban saat ini. Belum pernah kulihat yang seperti ini sebelumnya. Layak untuk diteliti lebih lanjut. Lantas, dia mengeluarkan botol transparan dari ranselnya, satu tangan meraih ke dalam kabut, mengompres, dan memasukkannya ke dalam botol. Sekarang, lihat-lihat ke bawah. Dia menyimpan botol itu, dan melayang turun perlahan. Seekor burung melihatnya dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Namun, setelah mendekati jarak tertentu dari sosok tersebut, burung-burung itu akan mati secara misterius, dan berubah menjadi hujan darah. Tidak lama setelah mendarat di tanah, binar muncul di matanya. Dia melihat sekelilingnya, dan tersenyum tipis. Pulau terbengkalai. Orang-orang di sini tidak menarik, tapi pulau ini menarik. Sementara itu, di sisi utara Eternal Planet, pesawat besar itu sudah mendekati kota Crescent. Mereka membakar, membunuh, dan menjara setiap daerah yang mereka datangi. Lebih kejam dari Hades Palace. Semua energi stone dijarah, dan semua makhluk hidup dibantai oleh mereka. Saat ini, pesawat itu sedang melayang di atas langit kota Crescent. Sebuah sosok melangkah ke atas pesawat. Di dalam pesawat, pria yang memegang tongkat dan telah melampaui Immortal Undying Flame sedang duduk di sebuah kursi. Di depannya, terdapat berbagai macam hidangan. Pintu di depannya terbuka secara otomatis, dan sosok itu berjalan ke dalamnya. Bagaimana? Tanya pria yang duduk mengangkat kepalanya. Master, sosok yang datang adalah seorang master tahap penyelesaian. Dia melaporkan sembari berlutut, telah berhasil ditangkap 3 master tahap penyelesaian. Dari mereka, saya telah mendapatkan informasi tentang semua master tahap penyelesaian di dunia ini. Total, ada sekitar 20. Hanya 20. Mereka telah diberikan waktu puluhan ribu tahun. Hanya ada sesedikit itu. Peradaban generasi ini tampaknya kurang bagus. Atau, tekanan yang kita berikan kepada mereka terlalu kecil. Pria itu mengerutkan kening. Hancurkan saja peradaban ini. Setelah itu, beri mereka lingkungan hidup yang lebih buruk. Mungkin kita akan bisa memanen lebih banyak master tahap penyelesaian kelak. Tapi, dari mulut mereka, saya mendapatkan informasi yang luar biasa. Sosok itu berkata lagi. Oh, sudut mulut pria yang duduk itu sedikit terangkat. Informasi macam apa? Sekarang di planet ini ada 5 orang dengan karakteristik unik. 4 di antaranya memiliki potensi mencapai tahap penyelesaian. Selain wanita bernama Shinji yang berada di Driemo, 3 lainnya bukan penduduk Eternal Planet. Setelah terdiam sesaat, sosok itu berkata lagi. Katanya, kampung halaman ketiga orang itu adalah planet utama. Yang baru, dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Benarkah? Pria yang sedang duduk itu tidak bisa duduk diam lagi. Dia langsung berdiri, dan cahaya yang terang berbinar matanya. Koordinat, cari koordinat planet itu. Aku bisa melepaskan Eternal Planet dan pergi ke planet utama terlebih dahulu. Mereka bilang, tidak punya. Orang-orang yang tahu koordinat planet itu sudah dibunuh semuanya oleh mereka yang datang dari planet tersebut, termasuk nomor 47.982. Orang yang membunuhnya memiliki tulang naga.
Dia jauh lebih hebat dari master tahap penyelesaian biasa. Siapapun dia, planet utama yang belum ditemukan itu adalah milikku. Di tangannya, semburan cahaya meledak dari tongkat yang digenggamnya. Bersambung.